Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia MPLS, para mentor dan juga para peserta, anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan saya. Buat siswa baru, saya perkenalkan diri, nama saya Subhan Taufik dan menduduki di sekolah ini mempunyai tugas tambahan sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Anak-anakku sekalian, hari ini materinya adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Adapun materi atau soft copy-nya sudah di-share oleh mentor kalian semua dan itu tinggal dibaca, dipelajari, dan di akhirnya mungkin juga ada evaluasi yang nanti bisa dikumpulkan dan sudah nanti diarahkan oleh mentornya seperti apa untuk pengerjaan tugasnya. Saya tidak akan membahas secara teoritis runtut karena satu, waktunya juga terbatas. Yang kedua, memang materinya itu sudah ada di tangan Anda semua, di tangan kalian semua. Saya hanya mau mengantarkan, memberikan pengantar, prolog, dan mungkin juga mudah-mudahan bisa sedikit memperjelas apa yang tertuang dalam materi tersebut. Wawasan Wiyata Mandala secara arti dan makna, definisi dan lain sebagainya ada di materi itu. Saya hanya ingin mencoba menyimpulkan dan menjelaskan bahwa wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana kita memandang sekolah sebagai sebuah lingkungan, yang berinteraksi dengan lingkungan di sekitar sekolah. Di mana di dalam sekolah itu ada banyak hal komponen. Ada wilayah teritorial, ada bangunan, ada sarana prasarana sebagai benda atau komponen sekolah yang bukan makhluk hidup, dan selanjutnya juga ada komponen-komponen lain. Di sebuah sekolah pasti ada seorang pemimpin yang mengendalikan, memfasilitasi, memotivator, memanage bagaimana jalannya sebuah organisasi di sekolah, yaitu kepala sekolah. Dan ada guru sebagai ujung tombak yang berhadapan dengan siswa, mentransfer ilmu, menanamkan jiwa-jiwa atau menanamkan sikap, dalam arti kata lain sebagai pendidik dan pengajar ya, buat Anda semua, buat kalian semua. Yang harus kalian perhatikan bahwa Anda sebagai siswa baru di SMP itu akan berhadapan dengan lingkungan yang baru. Mungkin sedikit berbeda, walaupun ada beberapa banyak hal persamaan ketika kalian masih sekolah di SD. Mungkin lingkupnya lebih kecil, teman-teman kalian itu hanya sekitar mungkin hanya beda desa, dan tetapi di SMP lingkungannya lebih besar, komunitasnya lebih besar, jumlah siswa lebih banyak. Ya, Anda berinteraksi dengan sekolah-sekolah lain, SD lain. Nah, saya harapkan ketika Anda sudah masuk ke sini, maka kalian sebagai keluarga besar kami yang sudah saya tidak terlalu penting lagi berasal dari SD mana dan kampungnya, desanya, asal tempat tinggal dari mana. Yang kami tahu bahwa Anda sudah menjadi bagian keluarga besar kami dan tidak akan memilih ataupun membedakan dari manapun Anda berasal, dari sekolah manapun. Yang kami tahu bahwa Anda sudah menjadi bagian keluarga kami. Untuk itu harus dipahami bahwa sekolah sebagai suatu lingkungan ya, yang mempunyai fungsi dan tujuan.
Jadi tolong dicamkan bahwa datang sebelum Anda masuk ke sekolah, ketika kita belajar, tolong tekadkan, niatkan dalam hati bahwa kalian datang ke sekolah akan menggunakan fasilitas sekolah sebagaimana fungsi dan tujuannya. Ya. Yang pertama, fungsi sekolah itu apa sih? Sekolah adalah sebagai lembaga kalian untuk belajar, menuntut ilmu, ya, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan informasi baru yang nanti akan dipandu oleh guru masing-masing sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya. Yang berikutnya juga sekolah sebagai agen tempat untuk meningkatkan kualitas perilaku Anda. Jadi bukan hanya pengetahuannya nanti yang bertambah, ilmunya bertambah, sementara perilakunya begitu-begitu aja atau mungkin tambah buruk. Jadi tidak boleh lagi ada pikiran, wah kalau saya sudah ke SMP maka saya bisa melakukan ini. Perilaku negatif yang sebelumnya tidak dilakukan di SD, saya bisa melakukan ini, toh saya sudah ke SMP. Itu salah besar. Itu hal yang harus dihindari. Progresnya harus selalu naik. Hal-hal yang kurang baik ketika kalian di SD justru harus dihilangkan, dan perilaku yang positif yang belum Anda lakukan, yang belum direalisasikan, laksanakan sekarang. Fenomenanya kan sekarang aneh gitu. Kalau tambah dewasa itu, kata beberapa orang tua, kok tambah ngalian, tambah bandel, itu kan aneh. Harusnya ketika pendidikan meningkat, maka kematangan perilaku juga harus meningkat. Jadi itu sekolah tempat, dan kita akan berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah, tolong baik-baik jaga hubungan kalian satu dengan guru. Saya masih banyak mendapatkan bahwa bagaimana berkomunikasi, berinteraksi siswa dengan guru hampir sama saja dengan siswa dengan teman-temannya, dan itu salah. Ya. Jadi ya, tolong pelajari bagaimana nanti di materi tata krama yang akan disampaikan oleh Bu El, insya Allah bagaimana caranya berinteraksi, bagaimana caranya menjaga sopan santun dan sebagainya terhadap guru dan lingkungannya. Saya hanya akan menggambarkan sekilas saja. Di luar lingkungan sekolah kita juga ada. Tidak berarti kalian berangkat dari rumah langsung tiba di sekolah, kan ada perjalanan, ada tempat yang dilewati. Terus menjaga nama baik, selalu konsisten. Ya, kita juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar sekolah, ada desa, kecamatan, dan kepolisian dan segala macam, dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi, tolong, inti dari materi wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana Anda memfungsikan sekolah, ya, sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Tujuannya adalah mencetak, membina, ya, manusia yang lebih baik dalam hal pengetahuan, lebih meningkat dalam hal pribadi, karakter, perilaku. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan untuk materi yang pertama, wawasan Wiyata Mandala, yang mungkin tayangan ini tidak bisa ditayangkan tepat pada waktu sesuai jadwal. Terima kasih, sampai berjumpa di materi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.